Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang seorang putri dari Tiongkok yang datang ke Nusantara pada zaman dahulu. Ya, jadi cerita yang mau saya bawain di video kali ini diambil dari buku ini. Mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video saya ini ada yang udah pernah baca bukunya, ada yang udah pernah dengar cerita sejarahnya, atau malah sudah pernah datang berziarah ke makamnya yang ada di Cirebon gitu. Ya, jadi ini sebenarnya buku lama, saya juga belinya udah dari tahun 2010 ya, pas dicetak. Nggak lama saya beli gitu ya, jadi 2010, sekarang 2024, udah 14 tahun tuh. Tapi baru sekarang kepikiran untuk ceritain lagi lewat video ini. Buku ini ditulis dalam bentuk novel sejarah, jadi bukan murni buku non-fiksi yang semuanya benar-benar tentang sejarah gitu. Jadi dibalut dengan cerita novel, mungkin tujuannya supaya yang baca juga nggak bosen gitu ya. Dan saya suka sih cerita novel-novel seperti ini karena nggak cuma karangan, nggak cuma tentang roman picisan, tapi memang ada sesuatu, ada ilmu pengetahuan yang bisa saya dapatkan dengan membacanya. Untuk lebih meyakinkan para pembacanya, di bagian belakang juga di sini dicantumkan daftar pustaka. Jadi ada sumber-sumber terpercayanya, literaturnya atau buku-buku apa yang diambil sebagai acuan untuk menulis novel ini. Jadi nanti setelah nonton videonya, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang belum puas dengan cerita yang saya bawain ini, teman-teman mungkin bisa googling sendiri ya, cari di Google. Ceritanya banyak kok bertebaran di tempat-tempat lain, di websitenya Perpustakaan Nasional juga ada, dan sebagainya. Nah, yang mau saya ceritakan di video ini adalah tentang Putri Ong Tien. Ada gambar ilustrasi ya, ini ilustrasi gambarnya di background video ini gitu. Dan yang di sebelah sini ini suaminya. Jadi Putri Ong Tien ini adalah putri dari salah satu kaisar dinasti Ming yang datang ke tanah Jawa, kemudian menikah dengan salah seorang ulama besar di tanah Jawa yang bernama Syarif Hidayatullah, atau yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Oh iya, sebelumnya saya nggak tahu bacanya Putri Ong Tin atau Putri Ong Tien. Kalau yang saya baca dari lidah saya bilangnya Putri Ong Tien. Jadi maaf kalau salah, kalau ternyata yang benernya adalah Putri Ong Tin gitu. Jadi di nama-nama di buku ini, nama-nama yang dari Tiongkoknya ditulis dalam dialek Hokkien gitu. Tapi sebagian lagi kayak bahasa percakapan ini ditulis ditulis dalam dialek Mandarin. Jadi memang saya agak sedikit bingung gitu di situnya. Dalam buku disebutkan Putri Ong Tien adalah salah seorang putri kaisar dinasti Ming yang berkuasa setelah Kaisar Yongle. Dinasti Ming adalah dinasti kedua terakhir yang berkuasa di Tiongkok sebelum menjadi republik. Jadi Ming, terus terakhir dinasti Qing, terus kemudian revolusi Tiongkok berubah menjadi republik gitu. Nah, kekaisaran dinasti Ming yang saya baca di Chinese Google itu total punya 16 kaisar. Terus di buku ini disebutkan bahwa Putri Ong Tien adalah putri kaisar yang berkuasa setelah Kaisar Yongle. Kaisar Yongle itu kaisar ketiga dinasti Ming. Setelah saya lihat urutan nama-nama kaisarnya tersebut, kemungkinan berarti beliau, Putri Ong Tien ini adalah putri kaisar keempat dinasti Ming, Hongxi, dan yang disebut juga sebagai Chu Kaozi, Kaisar Chu Kaozi. Tapi itu cuman analisa saya sendiri ya, karena setelah baca lagi daftar nama anak-anak dari Kaisar Hongxi ini, yang kaisar keempat ini, nama Putri Ong Tien ini nggak ada, atau mungkin namanya pakai nama lain kayak Hongxi itu sendiri kan namanya Chu Kaozi gitu ya. Atau mungkin karena memang namanya nggak dimasukin dalam sejarah, karena zaman dulu itu kan anak perempuan nggak terlalu dianggap penting ya untuk rakyat di Tiongkok. Atau juga ini bukan
putri kaisar yang apa ya, yang resmi apa yang sah gitu istilahnya, seperti itu. Jadi mungkin namanya nggak dimasukkan, nggak ada di dalam sejarah kerajaan dinasti Ming gitu. Tapi itu sekali lagi hanya analisa saya, mohon maaf kalau salah. Tentang kedatangan Syarif Hidayatullah ke Tiongkok sendiri, ini terdapat beberapa versi sejarah. Jadi dikatakan Syarif Hidayatullah datang ke Tiongkok pada tahun 1479 Masehi. Menurut catatan Babat Tanah Sunda, Syarif Hidayatullah pertama datang ke Yunan lalu menetap di beberapa tempat sebelum kemudian pindah ke Nanjing dan Peking yang sekarang menjadi Beijing. Di Nanjing, beliau menyebarkan agama Islam melalui praktek pengobatan, melalui gerakan-gerakan sholat misalnya. Tapi selain itu, beliau juga tidak menutup mata terhadap praktek-praktek pengobatan tradisional di tempat tersebut. Beliau juga kemudian mempelajari pengobatan tradisional seperti misalnya akupunktur yang sangat populer di sana. Dikatakan dalam buku, sudah banyak orang yang tertolong oleh metode penyembuhan yang beliau ajarkan, dan juga sudah semakin banyak orang di Tiongkok yang kemudian memeluk agama Islam setelah melihat karakter dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini. Nah, karena kemampuannya yang hebat inilah kemudian Kaisar Honggi merasa tertarik, lalu mengundang beliau untuk datang ke istananya melalui Ma Huan. Ma Huan sendiri adalah sekretaris kerajaan yang pernah bermukim di tanah Jawa dan pernah menulis tentang kronik perjalanan ekspedisi Cheng Ho pada abad ke-15. Ma Huan diceritakan setelah tinggal di tanah Jawa, ia kemudian menganut agama Islam. Untuk menguji apakah benar Syarif Hidayatullah ini memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang pengobatan atau malah memiliki kesaktian tertentu gitu ya. Akhirnya Kaisar Honggi mengutus dua orang putrinya, Putri Ongtian dan kakaknya. Kalau di sini disebutnya sebagai Lady Li. Jadi kakaknya ini udah menikah dan sedang hamil muda, sedangkan Putri Ongtian belum menikah, masih gadis. Nah, terus akhirnya Kaisar meminta supaya mereka bertukar tempat kedua putri ini. Jadi Putri Ongtian disuruh menyamar sebagai wanita yang sedang hamil. Ia meminta untuk para dayangnya putri mengikatkan sebuah bokor dari kuningan. Bokor seperti apa? Cari sendiri di Google ya guys. Itu di perutnya Putri Ongtian biar kelihatan menonjol, jadi kesannya kayak orang hamil gitu. Sementara kakaknya itu kan masih hamil muda, jadi kehamilannya belum kelihatan, perutnya masih rata gitu. Nah, dari situ nanti Kaisar berencana untuk menanyakan sama Syarif Hidayatullah ini, yang mana sih sebenarnya putri yang sedang hamil ini. Kalau Syarif Hidayatullah bisa menebak dengan benar, oh berarti memang betul kesaktiannya itu bukan cuma kabar burung semata gitu. Dan akhirnya kedua putri ini pun setuju untuk mengikuti taktik dari ayahanda mereka. Dan kebetulan Putri Ongtian sendiri dikatakan di buku memang merasa penasaran dengan sosok Syarif Hidayatullah tersebut. Singkat cerita, Syarif Hidayatullah datang ke istana Kaisar, terus kemudian bertemu dengan Kaisar dan bercakap-cakap. Lalu sang putri dibawa keluar. Terus mulailah Syarif Hidayatullah ditanya sama Kaisar Honggi, yang mana sebenarnya putri dari kedua putrinya ini yang sedang hamil. Kalau dia bisa menjawab, berarti kemampuannya memang bukan kabar burung gitu. Syarif Hidayatullah akhirnya menebak, dan tebakannya cukup bikin terkejut karena ia menebak bahwa memang Putri Ongtian lah yang sedang hamil gitu. Mengetahui itu, Kaisar tertawa, menertawakan kemampuannya dan mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah salah, karena yang sedang hamil itu putri yang satu lagi, kakaknya Putri Ongtian ini. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, kakaknya Putri Ongtian ini kehamilannya perutnya kosong gitu. Setelah diperiksa tabib, nggak ada lagi, kehamilannya hilang. Lalu sementara si Putri Ongtian ini justru yang benar-benar berubah menjadi hamil. Jadi bokor kuningan yang dililitin di perutnya itu akhirnya malah benar-benar seperti masuk ke dalam perutnya, dan dia memang hamil gitu.
Akhirnya Kaisar Honggi marah, lalu mengusir Syarif Hidayatullah dan memintanya untuk tidak pernah datang lagi ke negeri tersebut gitu. Sampai akhirnya Syarif Hidayatullah kemudian pulang ke tanah Jawa. Tapi pada masa itu hamil tanpa menikah, apalagi ini adalah sosok seorang putri kaisar, itu adalah sesuatu hal yang sangat memalukan, aib besar bagi keluarga kerajaan. Akhirnya dengan berat hati Kaisar melepas putrinya untuk berlayar ke tanah Jawa mencari Syarif Hidayatullah untuk dinikahi oleh beliau gitu. Ia kemudian pergi dengan perahu tradisional dari Tiongkok yang disebut jung ke tanah Jawa, diiringi oleh pasukan dan dayang-dayangnya. Sesampainya di tanah Jawa, ternyata kedatangan rombongan dari Tiongkok ini sudah ditunggu oleh orang-orangnya Syarif Hidayatullah. Mereka mengatakan bahwa sang ulama besar tersebut sudah mengetahui kedatangan Putri Ongtien ke tanah Jawa. Cuman sayangnya pada saat itu beliau sedang pergi ke tempat lain sehingga tidak dapat menyambut langsung sang putri. Akhirnya istri pertama dari Syarif Hidayatullah memberitahu di mana Syarif Hidayatullah pada saat itu, sehingga kemudian Putri Ongtien berinisiatif untuk menyusul beliau. Ia dan rombongannya pergi sampai akhirnya bertemu langsung dengan Syarif Hidayatullah yang kemudian menerimanya sebagai istri ketiga. Singkat cerita, Putri Ongtien akhirnya resmi memeluk agama Islam, agama yang dianut oleh suaminya tersebut. Lalu kemudian karena merasa ada ganjalan yang ingin dia tanyakan, akhirnya Putri Ongtien bertanya sama suaminya tersebut tentang kehamilannya, apakah benar dia akan melahirkan dari bokor kuningan yang ada di dalam perutnya itu. Lalu kemudian Syarif Hidayatullah memegang perut Putri Ongtien dan dia membacakan doa-doa tertentu sehingga kemudian keajaiban terjadi. Bokor kuningan itu keluar dari perut sang putri sehingga Putri Ongtien nggak hamil lagi gitu, jadi kembali seperti semula. Selanjutnya Putri Ongtien menetap di istana atau keraton Pakungwati yang ada di Cirebon pada zaman dahulu. Pada masa hidupnya yang sangat singkat di tanah Jawa dari tahun 1481 sampai 1485 Masehi, Putri Ongtien menjadi bagian dari misi penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, selama waktu itu Putri Ongtien tidak pernah memiliki anak. Putri Ongtien atau setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Nyi Ratu Rara Sumanding, meninggal dunia tepatnya pada tahun 1485 Masehi. Jasadnya dikuburkan di Pertamanan Gunung Sembung yang sekarang menjadi kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati yang ditempatkan di bangunan khusus di bagian barat pintu Serambi Muka menuju Bukit Gunung Sembung. Bangunan makamnya dihiasi oleh berbagai macam piring porselen serta guci keramik yang pernah dibawa beliau dari Tiongkok sebagai peninggalan sejarah dan budaya yang bernilai tinggi. Nah, dikatakan istimewanya apa? Putri Ongtien mampu menorehkan sejarah sebagai perempuan dari Tiongkok yang berhasil masuk ke lingkaran keluarga Kesultanan Cirebon. Jadi tidak semua istri dari Sunan Gunung Jati dimakamkan di kompleks pemakaman terhormat tersebut, tapi Putri Ongtien berhasil dimakamkan di situ gitu. Dan akhirnya sampai hari ini menjadi tempat keramat untuk berdoa. Makamnya adalah bagian dari kenangan sejarah penyebaran agama Islam di Jawa Barat yang masih dijaga dan diziarahi oleh para peziarah sampai detik ini. Saya sendiri belum pernah datang ke sana dan setelah baca buku ceritanya ini malah jadi tertarik, pengen suatu hari semoga ada kesempatan untuk berziarah ke sana. Teman-teman ada yang udah berziarah ke sana belum? Kalau udah ada boleh share di kolom komentar ya. Sekian ceritanya, cukup panjang tapi sangat menarik terutama buat saya. Jadi saya bagikan ke teman-teman, semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini dan yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.